Ya, silakan Bang Fer. Shalom Bang. Shalom Bang Fer. Abang Kristen atau Islam? Kristen Bang. Kristen lagi. Ya, gimana Bang? Mau bertanya Bang, selama ini kan dibilang orang Kristen, Protestan, dan Katolik itu sama. Aku mau nanya perbedaan terbesarnya itu apa Bang? Perbedaan terbesarnya, baik. Jadi gini Bang. Abang Protestan atau Katolik? Protestan. Ya, perbedaan terbesarnya itu Bang, sebenarnya ini juga menjadi satu, makanya kita harus undang ini yang seorang Katolik begitu loh. Supaya kita bertanya betul-betul apakah itu adalah ajaran Katolik atau itu adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari luar seperti itu. Karena ada hal-hal yang karena gini Bang, untuk menentukan sesuatu itu kita harus biblikal atau enggak, sesuai dengan Alkitab atau enggak, begitu. Jadi kita harus undang yang Katoliknya dulu biar fair, begitu Bang ya. Atau nanti mungkin yang ada Katolik atau ada seorang Katolik boleh naik ke sini begitu. Supaya kita tanyakan apakah itu adalah ajaran Katolik atau ajaran bukan Katolik seperti itu ya. Oke. Selama ini yang Protestan Gimana? ke gereja Katolik pun nggak masalah, yang Katolik pindah ke Protestan pun nggak masalah, atau dibaptis dulu atau gimana gitu kan, nggak ada perbedaan. Tapi kan cara ibadahnya kan beda. Nonton lagi Bang, nonton lagi. Ya nonton lagi ya. Aduh capek saya teman-teman, berat ini. Mana ya saya cara ibadahnya beda. Cara ibadahnya. Oke lah. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Aiman Setia. Aiman Setia. Ya, silakan Aiman Setia. Halo Saudara Aiman Setia. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Malas. Bang, suaranya berisik sekali, Bang. Oh ya, kalau malas di bawah sana, Bang. Naik ke sini tapi dia ngomong malas gimana? Coba yang naik sini itu adalah seorang yang benar-benar mendalami agama gitu loh. Jangan Anda naik ke sini, Anda saja nggak punya ilmu. Coba, apa penyebabnya Abdul Somad? Atau saya sajalah yang main ke tempatnya Abdul Somad, gimana kira-kira? Cuman pasti nggak dinaikkan sama dia. Kita menunggu nih sebenarnya, ada nggak sih seorang pemuka agama ini yang benar-benar ahli di antara. Soalnya udah kita cari nggak pernah dapat gitu loh. Iya. Coba di kolom komentar coba saya Ustadz gitu coba. Ada nggak? Yang datang cuman unyu-unyu semua. Gimana kita mau diskusi kalau yang datang unyu-unyu? Walid only. Unyu-unyu yang datang nggak ngerti apa-apa. Ya Bang. Ya silakan Bang. Walid, Anda Muslim ya? Iya ya. Kenapa Bang di sini kok selalu menghujat Islam? Ya, nyalain kamera dulu Bang. Nyalain kamera, kita baru ngobrolnya itu serius gitu. Coba. Anda tunjukkan kepada saya kalau saya terbukti menghujat, saya terjun dari Monas. Silakan. Tunjukin Bang, tunjukin.
Anda Ya. ngomong begini, faktanya begini, aslinya begini, berarti Anda menghujat. Coba yang mana? Silakan. Ya termasuk menghujang itu si Edis, kamu ini orang mana kamu? Suruh nunjukin menghujatnya di mana, malah nanya orang mana. Menghujatnya tuh, menghujatnya. Ayo silakan. Sebelah mana menghujatnya? Iya, kamu itu selalu menghujat agama Islam. Kenapa gak agama-agama lain yang dihujat? Astagfirullahaladzim. Tunjukin menghujatnya itu di sebelah mana. Ya, semuanya itu dihujat terus Islam Iya, terus yang dihujat. satu, tunjukin satu. Satu aja, tuh satu soalan mana? Yang mana? Malah ketawa dianya, suruh nunjukin yang mana. Nih, kabur dianya. Aduh, berat saudara-saudara. Aduh. Teman-teman, saya kenalin diri lagi ya. Channel ini berdiri untuk apa? Untuk menjawab sebagai suatu respon atas adanya channel-channel dari kalian yang sering membahas iman kami. Di mana di dalam channel-channel kalian itu, kalian mengatakan bahwa Oten ini adalah penyembah manusia. Dijawab, saya jawab nih. Kalian itu uclim, bukan hanya manusia, mayat yang kalian tuhankan. Nah, giliran dibilang begitu, kamunya bilang menghujat. Saya itu menggunakan ukuran yang sama. Ukuran yang kamu pakaikan kepada kami, itu saya putar balikkan kepada kamu. Gimana? Tunjukin dong satu. Kalau saya memang menghujat, misalnya kalian dapati menghujat, rapiin dong, ya, bawa bukti-buktinya, berangkat ke Mabes Polri. Kok cuman ngomong doang, nggak ada gunanya. Gimana sih? Menghujatnya itu loh, simpen klipnya, oh ini menghujat nih, gitu. Suruh nunjukin menghujatnya berbelat-belit. Coba silakan naik kemari, kasih tahu menghujatnya di mana gitu. Kita kasih naik ada, aduh ini lagi. Gun Saleh. Ya, Gun Saleh, silakan. Halo, Edis, malam. Selamat malam, Gun Saleh. Gun Saleh, Oi. saya ini serius loh. Saya ini pengen tanya benar-benar. Selama saya diskusi live begini nih, ada nggak sih saya itu mengeluarkan statement itu yang isinya itu fitnah, penghujatan? Pernah nggak ada? Kalau menghujat, nah nggak cuman. Edis membalik-balikkan, menafsirkannya tidak seperti yang tertulis. Contoh, kasih contoh satu biar saya bertaubat nih, coba. Biar saya bertaubat nasuha ini. Yang mana? Saya pengen disadarkan, yuk. Yang mana? Seperti masalah yang mengawini anak-anak. Sebenarnya Edis jangan terfokus kepada anak-anaknya. Sekarang contohnya begini. Kenapa dia kawini Aisyah? Karena untuk menjelaskan ke wanita tentang menstruasi, kapan bersih, kapan bisa sholat. Kan harus Aisyah yang menjelaskan kepada wanita. Kan nggak mungkin Nabi yang menjelaskan. Maka itulah sejarahnya kenapa Nabi mengawini anak-anak. Maunya itu yang dibahas. Jangan melintirnya hanya nafsunya saya contoh. Oh, berarti betul mengawini anak-anak. Ya namanya kan kalau masih belum di bawah 18 kan anak-anak. Di Jepang juga 2013, 11 tahun legal seks. Kau mesti Arab yang Edis lihat. Lihatlah ke Jepang. Oke, sebentar. Berarti betul mengawini anak-anak, betul? Iya, di bawah 18 tahun kan masih dibilang anak-anak. Oke, baik. Belum bisa ikut pemilu. Baik. Seandainya ini,
jikalau itu diterapkan, dilakukan di negara kita tercinta Indonesia, ditangkap polisi enggak? Secara negara hukumnya kan nggak dibenarkan. Tetapi Edis lihatlah di Jepang, 11 tahun sudah legal. Jangan ke situ. Kita ke negara kita. Di negara kita tercinta, jikalau ada seorang pria berumur 50 tahun mengawini anak umur 6 tahun, ditangkap polisi enggak? Kena hukum. Betul. Berarti kalau Nabi ada di Indonesia, dia ditangkap polisi enggak? Saat itu kan belum ada aturan, Edis. Nah, munyer. Saya ulang lagi. Jikalau seandainya Nabi ada di Indonesia, bolehkah saya bicara? Bolehkah saya bicara? Oke. Seandainya Nabi ada di Indonesia, kira-kira Nabi akan digelandang ke Mabes Polri enggak? Kalau aku presidennya enggak. Karena dasarnya tadi. Gimana? Alasannya ada. Susah ini, berat ini. Edis, alasannya ada. Gimana? Alasannya ada kenapa dia mengawini Aisyah. Karena itu tadi faktornya untuk menjelaskan ke kaum wanita. Bukan itu. Sebentar, gini. Apakah mengawini anak umur 6 tahun itu adalah sebuah tindak pidana di negara kita tercinta? Melanggar hukum. Tindak pidana. Kalau itu dilakukan seorang presiden sekalipun, kira-kira presiden itu akan digelandang nggak ke dalam penjara? Edis kan tanya sama aku, kalau aku nggak aku tangkap. Kalau aku presidennya. Bukan Anda presidennya. Edis. Memang susah ini, berat ini kalau jawab. Gus Saleh, gini, kalau kita kalau mau diskusi, modal utama diskusi itu adalah kejujuran. Setuju? Indonesia kan tidak memakai hukum Islam. Iya, saya ngerti itu, Gus. Saya ngerti. Inilah makanya saya bilang, kalau diskusi nggak jujur gini nih, apa poin kita? Itu kan di posisi keimanan Islam. Kalau Edis terapkan. Iya, saya ngerti. Apakah gini loh, Gus Saleh, gini. Negara kita ini punya sistem hukum yang tidak berdasarkan agama. Hukum kita jelas teratur ya di dalam undang-undang. Barang siapa ya, kalau ada seseorang yang bersetubuh dengan seseorang anak di bawah umur 18 tahun, kita punya undang-undang perlindungan anak. Mau kita itu memaksa atau atas suka sama suka, kalau salah satunya berumur di bawah 18 tahun, kau kena 15 tahun penjara. Nah, sekarang dengarkan dulu. Kalau itu dilakukan oleh seorang mau jabatannya apapun di Indonesia, disikat nggak? Di Jepang tidak. Kenapa mesti lihat di Indonesia, Edis. Di Indonesia. Bolehlah aku ngomong. Indonesia. Aduh, berat kalau udah diskusi begini nih. Bolehlah aku ngomong. Gimana kita diskusi begini? Kenapa Edis melihatnya di Arab? Kenapa nggak melihat Jepang? Jepang 2013. Kita bicara Indonesia. Indonesia nggak bisa. Jepang bisa kalau begini. Jepang bisa. Oke. Sebentar. Yang kita bahas Indonesia atau Jepang? Dengar. Jadi orang Jepang kita membahas Indonesia, Gun Saleh. Kita membahas Indonesia. Kenapa ambil contoh Arab? Kenapa nggak ambil contoh Jepang? Kenapa? Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia nggak bisa, kan udah aku bilang nggak, Indonesia nggak bisa. Kok nggak bisa? Jepang bisa. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di Indonesia. Kita orang Indonesia, betul? Kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia, di negara kita, dengar, di negara kita ini, kalau ada orang menyetubuhi anak umur 6 tahun, dipidana nggak? Udah aku bilang iya, dipidana nggak? Iya. Oke. Kalau itu dilakukan oleh seorang apapun, mau jabatannya apapun, tetap disikat secara hukum, betul? Betul. Di Jepang enggak, di Arab enggak. Kalau sang nabi melakukan itu di Indonesia, digelandang nggak dia? Dia bukan orang Indonesia, dia di Arab. Ambil contoh Jepang. Seandainya dia melakukan itu di Indonesia, digelandang nggak? Seandainya dilakukan di Indonesia gimana? Ya, orang Jepang itu. Kita ambil contoh Jepang. Nggak mau jawab. Ya udah, di bawah sana. Kau tipu terus dirimu. Ya, dirimu kau tipu terus sana.
Gimana? Teman-teman, dalam diskusi gini, emang itu akhirnya tuh kita kan, ada rasa kesel kan, akibat kalian sendiri. Kalian bahas-bahasin iman kami, giliran dijawab kalian hati-hati. Nggak boleh gitu. Ini kan respon saya nih atas tuduhan-tuduhan kalian. Abdul Somad bahas agama kami, iman kami. Ustadz Firanda membahas iman kami. Jakar turun datang bahas, semua kalian bahas iman kami. Giliran dijawab hati-hati. Gimana? Coba, mari kita diskusi. Buktikan kapan saya pernah melakukan yang namanya fitnah. Kalau ada lompat saya dari Monas. Ayo silakan.